Halo, selamat malam Kak Martin. Iya, Kak. Malam, Kak. Apa kabar Kak Martin? Ya, amin, baik-baik selama pandemi ini. Ya Kak Martin, kali ini kita akan mendiskusikan lagi terkait programming Kak. Dari penjelasan Kakak di video sebelumnya, Kakak mengibaratkan bahwa programming ini merupakan suatu proses di mana kita menuliskan perintah untuk dijalankan oleh komputer. Berarti luas juga ya Kak? Oke. Nah, apakah ada batasan-batasan tertentu definisi programming yang sering dikompetisikan Kak? Kalau nggak salah sering disebut competitive programming ya. Bisa diceritakan sedikit Kak? Oke, ya. Jadi yang kita bakal bahas benar competitive programming dan batasannya diberikan di sini itu lebih ke arah kita mau mengasah algoritma. Jadi kita mau mengasah problem solving yang bakal kita untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi kalau ibaratkan kita punya suatu masalah nyata nih, kita mau cari jarak terdekat dari kota A menuju kota B. Nah, di sini fokus yang kita kerjakan itu bukan membuat suatu aplikasi yang tampilannya bagus atau aplikasi yang memiliki tampilan yang wah gitu kan. Tapi fokus kita adalah menyelesaikan masalah ini. Gimana caranya kita menghitung rute terdekat gitu kan dari kota A menuju kota B. Nah, kalau kita menggunakan cara yang salah gitu kan, menggunakan algoritma yang salah, maka proses penghitungan kita bakal lambat. Dan di sini programming yang diminta, jadi hanya sebatas kita diberikan input gitu kan, inputnya pun masih sederhana, itu hanya berupa teks, berupa angka, tulisan, dan kita akan memproses data-data tadi menjadi jawaban yang diminta gitu. Kira-kira batasannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu belajar yang terlalu dalam gitu, nggak perlu juga belajar yang terlalu banyak. Selama kita bisa menyelesaikan masalah itu sudah cukup. Jadi lebih ke problem solving gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, Kak, selanjutnya jika ada seorang siswa yang ingin mulai menekuni programming, baik itu untuk kompetisi atau apa tadi competitive programming tadi ya, Ya, itu mesti mulai dari mana Kak? Atau apa basic yang harus dipelajarinya itu apa sih? Terus apa aja yang perlu dipersiapkan? Apakah perlu memperkuat kemampuan matematikanya misalkan seperti itu? Sepertinya di kompetisi level kota dan provinsi masih banyak soal-soal matematikanya ya Kak dibanding programmingnya. oke. Sebenarnya kalau dibilang memperkuat matematika, bisa dibilang benar, dibilang salah. Karena seperti yang kita tahu, landasan dari komputer itu kan dari matematika gitu ya. Tapi di sini matematika yang diminta nggak harus sedalam yang diujikan di perlombaan matematika gitu, misalkan KSN Matematika. Di sini matematika yang diminta lebih ke arah bagaimana matematika yang kita tahu, misalkan matematika di SMP atau bahkan matematika di SMA, itu materi tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Jadi lebih ke arah problem solvingnya. Nah, untuk memulai programming, basic programming gitu kan, di awal-awal kita nggak terlalu butuh materi-materi khusus. Kita cukup pakai logika-logika sederhana gitu kan. Contohnya aja kita mau buat program menghitung luas gitu. Yang kita butuhkan nggak butuh sampai matematika gimana caranya kita butuh mencari integral gitu kan. Tapi cukup, luas itu misalkan panjang kali lebar untuk persegi panjang. Nah, alur logikanya, bagaimana kita mendapatkan panjang, bagaimana kita mendapatkan lebarnya, dan bagaimana kita mendapatkan luas dari data tersebut. Jadi lebih ke arah siswanya butuh logika gitu. Selanjutnya tinggal diasah bahasa pemrograman yang dipilih gitu. Berarti kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa itu logika ya Kak, yang lebih ke logika ya dibandingkan materi-materi lain. Untuk pertama kali belajar programming yang lebih dibutuhkan menurut saya logika. Karena ketika logika untuk menyusun program itu sudah ada, siswa yang misalkan saya nih belajar bahasa baru gitu kan, di bahasa itu kita tinggal menyesuaikan apa yang kita butuhkan.
Contohnya kalau kita mau input di bahasa C++ seperti apa, gitu. Menyesuaikan sintaknya saja gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana caranya Kak untuk mengasah logika tersebut? Kalau logika ya, kalau yang pertama kali saya belajar, biasanya dari main game-game sederhana. Kadang kalau main game ini kan, oh ya udah, contohnya main sweeper nih, itu kan kita asal pencet-pencet aja, tahu-tahu kena bom gitu kan. Nah di sini sebenarnya kita bisa asal logika kita. Oh kalau misalnya muncul angka 1, artinya apa nih? Mungkin nggak usah main sweeper yang ukuran paling besar, yang kecil sederhana, yang kecil-kecil aja. Yang misalnya yang masih 10 kali 10, yang cukup kecil. Di situ kita bisa mulai sedikit-sedikit mengasah logika. Atau kalau bagi yang suka sudoku, bisa juga coba di situ. Itu contoh-contoh game yang sekiranya bisa membantu untuk mengasah logika. Ya, nggak semua game berpengaruh negatif ya Kak. Banyak juga game-game yang positif. Iya, betul. Ya Kak, selanjutnya mau tanya seputar ini Kak, di Toki nih. Di Toki itu kan kalau nggak salah menyediakan suatu media pembelajaran ya untuk anak-anaknya yang ingin mempersiapkan kompetisi programming. TLX kalau nggak salah ya namanya. Ya, Nah, betul. bisa diceritakan sedikit Kak, apa itu TLX? Oke. TLX. Jadi yang saya tahu gitu ya, TLX itu awalnya dibuat sama beberapa alumni Toki gitu. Tujuannya simple, untuk menyediakan soal-soal latihan untuk anak-anak yang ingin mengikuti lomba komputer. Nah, soal-soal yang disediakan itu mulai dari basic programming, jadi benar dari cara step by step gimana caranya siswa belajar programming, itu semua sudah disiapkan oleh Toki, ada modulnya gitu, dan juga ada juga modul untuk mempersiapkan competitive programming. Nah, kalau pernah dengar ada juga website ini kebetulan dari luar negeri gitu kan, namanya Code Forces, itu juga sama terkenalnya dengan Toki, sama TLX. Tapi Code Forces ini fokusnya lebih ke yang internasional, jadi bahasa pengantar bahasa Inggris, soal-soalnya dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau di TLX ini disediakan dalam bahasa Indonesia, tentunya untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia juga. Nah, kalau di TLX itu sendiri, soal-soalnya bisa dibilang selalu update, dan kira-kira sekali dalam sebulan, itu dari Toki menyelenggarakan seperti mini kontes. Jadi ada perlombaan kecil-kecilan gitu. Jadi diberikan soal-soal baru, benar-benar masih fresh gitu kan, diberikan untuk dicoba untuk diselesaikan gitu. Nah, jadi apalagi yang tertarik untuk mengikuti KSN nih, soal-soal seperti itu cukup menantang. Karena bisa jadi soal-soal seperti itu bisa membantu mengasah algoritma yang sudah dipelajari, sehingga bisa mempersiapkan KSN. Nah, untuk daftarnya sendiri itu ada batasan usia nggak Kak? Misalkan harus usia sekolah atau alumni juga boleh atau gimana? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan usia, bahkan nggak ada batasan warga negara. Semua orang boleh daftar. Termasuk Kak Sumana kalau mau belajar nih, silakan daftar juga boleh. Oke. Nah Kak, cara joinnya itu sulit nggak Kak? Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit cara joinnya, misalkan harus mengunjungi website apa, terus kemana seperti itu? Untuk membantu supaya membantu siswa yang ingin mengikuti program tersebut. Oke. Untuk websitenya itu ada di tlx.toki.id. Untuk daftarnya sendiri, kebetulan saya daftar sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu gitu kan. Nah, di TLX itu kalian cukup masukkan email, daftarkan passwordnya juga gitu kan. Kalian bisa pilih username kalian sendiri. Nah, setelah itu kalian sudah terdaftar. Nggak perlu biaya apapun, nggak perlu minta macam-macam. Kalian sudah bisa langsung pakai TLX dan bisa belajar di situ. Oke. Baik Kak, terakhir Kak, ada pesan untuk peserta yang akan mengikuti KSN tahun ini? Mungkin dalam 2 kata saja Kak. Aduh, 2 kata ya? Kalau 2 kata, selamat berjuang gitu. Ya, semoga kalian sukses semua. Ya. Baik Kak Martin, terima kasih banyak telah
berbagi pengalamannya, dan juga semoga dari cerita Kak Martin ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk siswa yang akan mengikuti kompetisi baik itu KSN ataupun kompetisi programming lainnya. Baik, Kak Martin, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, malam Kak. Makasih.